Yes, mantap! Kejutan besar dari Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengkonfirmasi bahwa dirinya sudah meracik dan buat strategi kelas dunia yang akan buat Indonesia susah dikalahkan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 jelang lawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Katanya akan ada pemain keturunan Grade A striker baru yang akan didatangkan oleh Shin Tae-yong ke Indonesia. Sudah diproses berkas-berkasnya oleh PSSI. Pemain ini berinisial OR. Kira-kira siapa ya pemain yang akan datang ke Indonesia dan menjadi kejutan besar dari Shin Tae-yong ini? Dan strategi kelas dunia apa yang sudah diracik oleh Shin Tae-yong untuk Indonesia? Penasaran? Begini penjelasan lanjutnya. Wow, mantap! Bikin bangga Indonesia. Lini pertahanan timnas Indonesia back grade A kelas Eropa Jay Itzes dan Mads Hilgers terbang bersama menaiki pesawat A-Class ke Manchester United. Ten Hag, pelatih dari klub besar Eropa Manchester United, tertarik saat melihat permainan kepemimpinan dari Jay Itzes saat melawan AC Milan. Dan juga tertarik dengan gaya permainan Mads Hilgers yang menghadang Manchester United untuk mengambil poin di pertandingan kemarin. Langsung kontrak dan bawa Jay Itzes dan Mads Hilgers ke Manchester United selama 6 musim penuh. Dan akan debut bersama Manchester United di pertandingan besok. Ini jadi harapanku. Tetapi memang kabarnya Jay Itzes dan Mads Hilgers dijadikan sorotan pelatih Manchester United akhir-akhir ini. Apakah akan direkrut ke MU? Begini penjelasan lebih lanjutnya. Pelatih Cina akui Indonesia sudah bukan selevel dengan Cina. Jauh di atas Cina dan jadi ancaman Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Cina ketakutan, ketar-ketir, sampai panik ubah-ubah formasi dan gonta-ganti pemain untuk kalahkan Indonesia. Sampai kepusingan tidak bisa tidur karena takut kariernya hancur seperti pelatih Australia yang dibuat imbang oleh Indonesia. Bikin malu saja. Sampai minta bantuan FIFA untuk mendiskualifikasi Indonesia. Berani-beraninya dia. Sebenarnya kenapa sih sampai Cina ketakutan gitu? Begini penjelasan lebih lanjutnya. Pastikan tonton sampai habis. Yes, nah gitu dong. Doa publik terkabul. Akhirnya Rizky Ridho, pemain back timnas Indonesia yang kualitasnya sudah seperti pemain-pemain di Eropa ini, akhirnya abroad ke Eropa. Masuk ke AC Milan. Kabarnya Rizky Ridho akan terbang siang ini untuk tanda tangan kontrak di AC Milan selama 4 musim penuh. Ini jadi harapanku sekarang. Tapi di sisi lain memang begini kabar dari Rizky Ridho, pemain yang akan abroad ke tim Eropa. Kira-kira bagaimana ya nasib Rizky Ridho di Eropa? Apakah akan gabung klub besar di Eropa? Atau masuk ke Liga Belanda seperti pemain-pemain naturalisasi lain? Penasaran? Ini dia penjelasan lengkapnya. Gila! Shin Tae-yong marah besar. Langsung datangi Coach Indra Syafri, pelatih timnas U20 Indonesia, dan tegur marah-marah ke Indra Syafri karena tidak becus mendidik dan melatih timnas U20. Lawan Timor Leste, tim negara rendah malah mainkan pemain inti dan sia-siakan tenaga untuk match setelahnya. Shin Tae-yong marah-marah ke Indra Syafri karena tidak tahu taktik dalam melatih pemain dan mengatur kapan pemain harus dimainkan. Harusnya memakai strategi yang sama seperti Shin Tae-yong. Ini Indra Syafri malah keras kepala dan pakai strategi bodongnya sendiri. Dasar keras kepala dan merasa paling benar. Out saja. Mending Nova Arianto yang jadi pelatih. Auto gacor strategi mirip dengan Shin Tae-yong kelas Eropa. Ini jadi harapanku.
Tetapi memang kabarnya Shin Tae-yong kesal Indra Syafri tidak menerapkan strategi yang dia beri. Penasaran bagaimana kata Shin Tae-yong saat memarahi Indra Syafri? Begini kata Shin Tae-yong. Ih, dasar keras kepala dan tidak mau dengar saran. Belum puas usai menang telak lawan Timor Leste, Indra Syafri langsung genjot fisik pemain timnas U20 untuk lawan Yaman di pertandingan setelahnya. Haduh, Indra Syafri out saja. Sudah tahu itu pemain-pemain kita seperti Jens Raven dan kawan-kawan ingin istirahat dulu untuk persiapkan tenaganya jelang lawan Yaman. Ini malah langsung digenjot setelah usai pertandingan. Ternyata ini ya yang jadi alasan Wilber tidak ingin balik ke timnas Indonesia. Ternyata coachnya aja begini. Dasar gak tahu diri. Jelek banget kepelatihannya. Kira-kira gimana ya nasib timnas U20 ke depannya kalau pelatihnya Indra Syafri terus? Mari kita doakan yang terbaik saja. Begini informasi lebih lengkapnya. Wow, mantap! Jelang lawan Yaman, Shin Tae-yong langsung menghandle dan ambil alih timnas U20 Indonesia. Langsung panggil kembali Wilber Jardim untuk bela timnas U20 di pertandingan setelahnya. Dan juga akan datangkan beberapa pemain keturunan baru dari Eropa. Ada Maurus Mohinoke, Tim Geipens, dan Dion Marks. Lini depan dan lini tengah timnas U20 harus diperbaiki kata Shin Tae-yong. Ini jadi harapanku sekarang. Di sisi lain, memang begini keinginan dari Indra Syafri. Ambil alih oleh Shin Tae-yong. Timnas U20 akan coba strategi baru dari Shin Tae-yong dan benahi lini tengah dan lini depan. Kira-kira bagaimana ya timnas U20 di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong? Penasaran? Ini kronologi selengkapnya. Yes, mantap! Shin Tae-yong langsung tanpa basa-basi melihat potensi dari Jens Raven usai bantai-bantai di Piala Asia U20 2025. Langsung panggil dan ajak latihan TC Jens Raven ke timnas senior dan akan berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain dan Cina. Akan gantikan Marcelino Ferdinand dan duet bersama Wak Haji Ragnar di lini depan timnas senior. Itu jadi harapanku. Tetapi memang kabarnya Shin Tae-yong panggil Jens Raven ke timnas Indonesia senior setelah menggila di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Begini respon kegirangan dan senang dari Jens Raven usai pertandingan dan dibawa ke timnas senior oleh Shin Tae-yong. Begini kata Jens Raven, pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Misi terbaru Shin Tae-yong racik timnas Indonesia yang sulit dikalahkan. Shin Tae-yong berjanji akan terus membangun timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Pernyataan ini untuk membantah adanya anggapan pemain keturunan bisa menggusur pemain lokal di timnas. Shin saat ini cukup objektif dalam menentukan pemain yang merapat ke skuad Garuda. Untuk mencapai tahap ini, kolaborasi jadi kunci selain kepercayaan pemain pada pelatihnya sendiri. Skuad Garuda terus berkembang dan membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 meski jalannya tidak akan mudah. Shin Tae-yong menjelaskan, saat ini performa timnas sedang baik. Pemain keturunan ikut membantu perkembangan pemain lokal dan terus memberikan kontribusi saat kembali ke klub. Mereka juga tidak pelit dalam memberikan ilmu saat berada di timnas.
Rizky Ridho jadi bukti bahwa pemain potensial selalu dalam radar skuad Garuda. Kita bisa lihat sendiri bahwa masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pada bahagia pastinya. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi, kita bisa memposisikan diri kita sekarang, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini menambahkan misinya adalah membangun timnas yang sulit dikalahkan. Saat ini semua butuh proses dan menjadi tim yang belum tumbang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bisa jadi bukti awal. Tentunya perlu program berkelanjutan demi membawa nama Indonesia terbang tinggi. Kalau sepak bola kita lebih naik lagi, kita tidak akan mudah dikalahkan oleh lawan siapapun, ujarnya. Shin juga berharap pemain lokal bisa terus berkembang bersama timnya. Selain itu, kritik negatif pada pemain keturunan lebih baik dialihkan menjadi dukungan. Dia optimis dengan posisi lebih baik di ranking FIFA akan membuat Indonesia tidak mudah diremehkan. Jadi, memang masih ada yang bilang ini menyusahkan pemain lokal. Tapi saya minta tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat di FIFA, pasti sepak bola kita tidak akan mudah dikalahkan, ujarnya. Fakta Jay Itzes dan Mees Hilgers yang bakal jadi sorotan di akhir pekan ini tentang klub raksasa Italia. Para pemain timnas Indonesia akan kembali beraksi akhir pekan ini. Mereka membela klub masing-masing menghadapi laga krusial. Para pemain timnas Indonesia itu tentu mengincar hasil positif. Mereka jelas ingin membawa klub masing-masing meraih kemenangan. Dua pemain timnas Indonesia, Jay Itzes dan Mees Hilgers, menarik perhatian. Keduanya diharapkan bisa menjadi rekan duet baru di lini pertahanan skuad Garuda. Jay Itzes akan kembali berlaga bersama Venezia di Serie A 2024/2025. Namun, Itzes dihadapkan pada laga yang berat. Venezia harus bertandang ke markas raksasa Italia, AS Roma. Laga itu akan digelar di Stadio Olimpico Roma Minggu (29 September 2024). Jay Itzes pun berpeluang berhadapan dengan striker andalan baru AS Roma, Artem Dovbyk. Menyeberang ke Belanda, Mees Hilgers juga akan beraksi bersama FC Twente. Klub itu akan menjamu NAC Breda dalam lanjutan Eredivisie Minggu (29 September 2024). FC Twente berpeluang menyodok ke posisi 3 klasemen. Mees Hilgers DKK hanya terpaut 2 poin dari FC Utrecht yang ada di posisi ketiga. Diketahui FC Utrecht baru akan berlaga di kandang AZ Alkmaar Senin (30 September 2024). Media Cina ketir-ketir timnya hadapi timnas Indonesia. Mereka bukan lagi lawan yang enteng. Timnas Cina akan menghadapi Australia dan timnas Indonesia pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua partai ini akan menjadi fase krusial bagi tim Dragons yang kalah dalam 2 pertandingan pertama. Di matchday pertama, Cina babak belur dicukur di kandang Jepang dengan skor 0-7. Cina kembali kalah pada pertandingan kedua, kali ini takluk 1-2 dari Arab Saudi. Hasil itu membuat pelatih Cina, Alexander Ivankovic, posisinya tertekan. Mau tidak mau dia harus mengemas hasil lebih baik pada 2 pertandingan berikutnya. Cina dijadwalkan melawan Australia pada 10 Oktober dan meladeni timnas Indonesia pada 15 Oktober 2025. Media Cina Sohu.com mengatakan Ivankovic tak punya pilihan selain berusaha meraih 1 kemenangan dari 2 laga tersebut, terutama melawan timnas Indonesia. Sohu menyebut tambahan poin sangat dibutuhkan jika tim Dragons masih ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sohu menyebutkan mendulang poin bagi Cina lebih besar saat melawan timnas Indonesia.
Namun mereka juga khawatir karena kekuatan pasukan Shin Tae-yong sudah tak bisa diremehkan lagi. Menimbang kekuatan timnas, Cina rasanya sangat sulit meraup poin di markas Australia. Opsi terbaik bagi timnas Cina adalah bermain melawan Indonesia di kandang dan berusaha meraih 3 poin, tulis Sohu. Jika ini 20 tahun lalu ketika Cina bermain menghadapi Indonesia di kandang, tim dan fans mungkin hanya berpikir bagaimana caranya mencetak lebih banyak gol. Namun timnas Indonesia saat ini bukan lagi lawan yang mudah, mereka punya banyak pemain naturalisasi, imbuh Sohu. Mampu bersaing dengan pemain naturalisasi di timnas Indonesia, Rizky Ridho, berkat coach Shin Tae-yong. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho terus berkembang dan hampir selalu menjadi pilihan utama di lini belakang skuad Garuda. Ridho mengakui keberhasilan ini tak terlepas dari peran sang pelatih Shin Tae-yong. Rizky Ridho bisa dikatakan masih menjadi bek utama timnas Indonesia meski kini skuad Garuda dihuni banyak pemain naturalisasi yang bermain di lini belakang. Menurut Rizky Ridho, itu semua berkat pelatih Shin Tae-yong yang sudah membantunya terus berkembang hingga mempercayainya. Rizky Ridho sampai saat ini masih menjadi pilihan utama di timnas Indonesia. Ridho hampir selalu dimainkan dalam laga krusial skuad Garuda bersama dengan Jay Itzes dan Justin Hubner. Pemain Persija Jakarta itu dianggap sebagai salah satu pemain Liga Indonesia yang bisa bersaing dengan pemain abroad atau keturunan. Konsistensi performa Ridho tak terlepas dari peran Shin Tae-yong. Ridho mengakui pelatih asal Korea Selatan itu mengubah jalan kariernya. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu belajar banyak hal, termasuk kedisiplinan dan teknik bermain. Untuk Coach Shin, saya sangat berterima kasih karena beliau merubah karier saya, kata Ridho. Pujian Shin Tae-yong untuk Indra Syafri, saling dukung demi kemajuan sepak bola Indonesia. Aura positif tampak dari timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Hal itu tampak melalui komentar yang belum lama ini keluar dari pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memberikan pujian untuk Indra Syafri. Diketahui saat ini Indra adalah pelatih di timnas Indonesia U20. Menurut Shin Tae-yong, Indra Syafri adalah pelatih yang bagus. Pelatih asal pesisir selatan Sumatera Barat itu telah memberikan prestasi yang baik untuk sepak bola Indonesia. Saya sekarang menjadi pelatih kepala timnas Indonesia senior, sedangkan Indra Syafri pelatih timnas Indonesia U20. Indra Syafri pelatih yang baik dan punya prestasi yang baik juga, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pun berharap ia bisa terus saling mendukung bersama Indra Syafri. Hal itu penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia, sebab keduanya memang bekerja dan saling membutuhkan satu sama lain. Mereka juga telah berkontribusi dengan cara masing-masing untuk sepak bola Indonesia. Semoga ke depan bisa sama-sama saling mendukung, tandas Shin Tae-yong. Belum puas usai menang atas Timor Leste, Indra Syafri langsung persiapkan fisik timnas U20 Indonesia untuk lawan Yaman. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri langsung menatap laga terakhir lawan Yaman usai menang atas Timor Leste di laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Bertanding di Stadion Madia, Jakarta, timnas U20 Indonesia menang 3-1 atas Timor Leste pada Jumat dalam kurung 27 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan Garuda Nusantara dicetak oleh Jens Raven 13, Rizky Afrisal 16, dan Muhammad Ragil 77. Timnas U20 Indonesia sementara ini berhasil memuncaki klasemen grup F. Garuda Nusantara unggul selisih gol atas Yaman.
Pelatih berusia 61 tahun tersebut memuji semangat juang anak asuhnya usai menang lawan Timor Leste. "Pertama, saya tetap apresiasi perjuangan para pemain," ujar Indra Syafri dalam wawancara resmi usai laga. "Yang kedua, kita mencoba tadi di babak pertama main dengan game plan yang kita rencanakan. Sebenarnya bermain sesuai dengan rencana dan dalam waktu pendek terjadi 2 gol. Tetapi di babak kedua kita melakukan pergantian pemain untuk mencoba formasi lain juga dan tidak berjalan dengan baik," lanjutnya. Meski begitu, Indra Syafri tidak cepat puas. Pelatih berusia 61 tahun tersebut langsung menatap laga lawan Yaman. Laga tersebut bakal jadi penentuan lolos timnas U-Strip 20 Indonesia ke putaran final. Hasil seri sebenarnya sudah cukup untuk meloloskan Garuda Nusantara ke putaran final karena unggul selisih gol. Tetapi bagaimanapun kita harus siap menghadapi pertandingan ketiga yang paling penting karena dua tim ini, Yaman dan Indonesia, sama-sama menilai 6, ujar Indra Syafri. "Walaupun selisih gol mungkin kita lebih baik," lanjutnya. Timnas Indonesia U20 versus Yaman U20, Indra Syafri mau lini depan Garuda Nusantara tak banyak buang peluang seperti saat lawan Timor Leste. Pelatih Tim Nasional Indonesia U20, Indra Syafri, menyoroti lini depan Garuda Nusantara yang terlalu banyak buang peluang saat menang 3-1 atas Timor Leste. Indra pun berharap hal yang sama tak terulang saat Timnas Indonesia melawan Yaman di laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 nanti. Ya, Timnas Indonesia berhasil membungkam Timor Leste dengan 3-1 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Jumat 28 September 2024. 3 gol yang masing-masing ditorehkan oleh Jens Raven 13, Rizky Afrizal 16 dan Muhammad Ragil 78 hanya sanggup dibalas satu saja oleh sang lawan via gol Luis Figo Ribeiro pada menit 66. Kendati menang, skuad Garuda Nusantara sebenarnya bisa mengamankan kemenangan dengan skor yang lebih telak. Namun sayang beberapa peluang emas yang mereka dapat gagal dikonversi menjadi gol. Indra Syafri pun ingin pasukannya bisa lebih produktif dalam pertandingan terakhir Grup F kontra Yaman yang punya pertahanan lebih kukuh dibanding dua lawan sebelumnya, yakni Maladewa dan Timor Leste. Dia mengakui bahwa timnya banyak membuang peluang sehingga harus lebih klinis di depan gawang musuh. Dengan alibi Yaman baru kebobolan 1, tentu kita akan mempersiapkan pemain-pemain terbaik untuk bisa lebih produktif, kata Indra Syafri. Shin Tae-yong panggil Jens Raven ke Timnas Indonesia Senior setelah menggila di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong memanggil Jens Raven ke Timnas Indonesia Senior setelah menggila di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Nama Jens Raven lagi-lagi trending di X pada Jumat dalam kurung 27 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Nama penyerang 18 tahun itu trending setelah tampil oke saat Timnas Indonesia U20 menang 3-1 atas Timor Leste di matchday kedua Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di Stadion Madia, Jakarta. Jumat 27/9/2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, penyerang FC Dordrecht U-Strip 21 ini membuka keunggulan Timnas Indonesia U-Strip 20 di menit 13. Gol ini merupakan yang kedua dicetak Jens Raven di kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Sebelumnya saat Timnas Indonesia U20 menang 4-0 atas Maladewa U20 di matchday pertama Grup F pada Rabu 25 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Penyerang bertinggi badan 188 cm ini juga mencetak gol. Jadi,
Apakah Sintayong bakal memanggil Jens Raven untuk membela timnas Indonesia senior melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Untuk saat ini terlalu cepat memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia senior. Timnas Indonesia kini memiliki beberapa penyerang yang lebih matang ketimbang Jens Raven.